Opa Singa Tua, channel yang merakyat, channel Pancasila, channel apa adanya. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Sinar matamu tajam namun ragu, Dua, sayapmu kemanusiaan yang adil dan beradab. dua jari Tiga, cengkram persatuan suku yang Indonesia. bersatu dalam Empat, kerakyatan angin genis yang dipimpin merah oleh hikmat yang kebijaksanaan bermalu dalam permusawaratan perwakilan. tertanam wibawa Lima, ismu suci benar keadilan pulau sosial berbanyak bagi seluruh bersatu dalam rakyat kibarmu Indonesia. terbang. Obrolan kopi pinggir jalan, obrolan kopi kaki lima, obrolan kopi rakyat akar rumput di Opa Singa Tua channel. Ya, apa yang mau dikerjain, Pak? Ngomong aja kerja ya bang. Kerja. Ya, apa yang mau dikerjain coba? Iya. Kenyataannya Ternyata nggak ada. Apa yang dikerjain? yang terjadi sekarang ya, yang Pak Joko sampaikan selalu kerja ya. Apa yang mau dikerjain coba? Apa yang mau dikerjakan? Apa yang mau dikerjain? Sulit ya? Sulit. Semua udah diberangus semua, Pak. Mau dikuasain semua. Orang-orang yang tadinya sekarang ya maaf Pak, tadi kan padahal musiman. Sekarang kalau semacam Indomaret. Bapak tiap hari jualan rokok apa sambilan? Tiap hari jualan rokok apa sambilan? Dagang aqua Pak. Dagang aqua. Nah, cuman kalau pas ada acara tuh saya lebih banyak ke acara. Jadi kalau saya juga nggak pernah sekolah Pak. Jadi ibaratnya kalau saya ada kenyataan yang ada kita dipersati seperti apa. Jadi Pak Is, kalau memang bicara Pak Presiden bilang kerja, kasih kerjaan yang gampang dong, lowongan kerja buat pribumi, buat anak negeri ya kan gitu ya. Ya kan kerja. Sementara yang paling gampang masuk kerja tenaga asing ya. Tenaga asing ya Pak Is ya. Sementara kita suruh kerja apaan gitu Pak. Yang mesti kerjain orang itu ada. Oke Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambil menunggu Bapak Anies yang akan hadir di acara Bro Anies yang masih penuh tanda tanya hadir atau tidaknya, tapi menurut dari panitia akan hadir. Namun waktunya meleset dari kenyataan, mungkin karena koordinasinya yang kurang akurat dari panitia, sehingga sampai jam 11 lewat ini belum ada tanda-tanda datang atau tidaknya. Tapi kita anggap sudahlah. Dan Opa sekarang ini sedang ngopi di pinggir jalan karena Opa juga dari jam 7 ya untuk hadir di acara temu kangen karnaval dan kebudayaan yang diadakan oleh relawan Bro Anies. Nah sekarang Opa lagi ngopi nih, Opa ngobrol nih dengan teman-teman kegiatan juga. Beliau adalah usahawan dari pedagang kaki lima, Bang Ajis. Opa mau ngobrol tentang capres ke depan nih ya. Ikutin terus nih obrolan Opa dengan Bang Ajis nih ya untuk masalah untuk calon presiden, analisa dari orang kaki lima, analisa dan orang kaki lima kita dengarkan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ajis, apa kabar? Iya, Bang Ajis ya.
Iya. Bang Ajis tinggal di mana Bang Ajis? Itu kan Pak. Di Pulau Gadung ya. Untuk profesinya sekarang pedagang kaki lima ya? Ya, serabutan apa? Serabutan ya? Musiman. Musima. Anak berapa Bang? Satu Pak. Anak satu ya. Tapi istri di Jakarta. Istri di Jogja. Oke. Bang Ajis, Opa mau nanya nih, kita sambil nunggu Pak Anies ya. Karena kita kecewa juga nih Pak ya dengan waktu nih ya. Entah kesalahan siapa ya, tapi sih tadi Opa wawancarai ada juga dari pihak panitia Bang Ajis. Gitu Bang Ajis. Nah, menurut sudut pandang Bang Ajis nih, ini kan sangat menarik nih Bang Ajis nih. Kita lihat inilah Pak Prabowo Bang Ajis ya. Pak Prabowo kan sekarang ini mencalonkan lagi Bang Ajis nih, ya kan? Nah Bang Ajis kan telah dulu termasuk penggiat ya, Simpatisan apa? simpatisan ya. Waktu Prabowo tahun berapa dulu? Ada 19 Pak. 2019 ya. Ya, 2019. 2019. Nah, analisa Pak Ajis dengan Pak Prabowo nih, perjalanan Pak Prabowo nih setelah kalah dalam pemilihan kemarin, kalah beliau, kemudian sekarang nyalonin, ya. Menurut Pak Ajis nih langkah positif dan negatif Pak Prabowo di mana Pak Ajis nih? Pandangan Pak Ajis sebagai rakyat akar rumput nih. Ya, Agak keras Pak Ajis deh. kita harus bilateralisasi Pak. Yang kita hadapi sekarang ini seperti apa, ke depannya seperti apa ya Pak ya. Jadi melihat kegagalan masa lalu Pak Prabowo itu saya pikir tuh ya gimana Pak ya. Kalau masalah peluang tuh Pak, kayaknya tipis sih Pak. Ya. Peluang tipis, alasan tipisnya di mana Pak Ajis? Ya tadi Pak ya, termasuk blunder Pak. Blunder. Ya. Blunder ya. Nah, Ya blunder dengan belum. langkah dia merapat ke pemerintah, saya anggap itu suatu blunder Pak. Oh itu merapat ke pemerintah, Ya. dengan Pak Prabowo merapat ke pemerintah, Nah, Pak Ajis menanggapinya dengan adanya blunder ya, Blunder, dengan Pak. yang dilakukan Pak Prabowo ya. Ya. Wah bukan main. Pak Prabowo ngerti nggak apa yang dilakukan ini blunder sekarang ya? Ya. Nah jadi kalau sekarang ini, kalau Pak Ajis bilang blunder, yang menang siapa nih Pak Ajis? Maksudnya di rejim nih sekarang ini bisa merangkul Pak Prabowo, berarti Jokowi menang ya? ya Bisa merangkul Prabowo? kalau Pak Jokowi kan sekarang nih, bagaimana menempatkan posisinya nih Pak? Heeh. Ya kan, nah, sekarang dia sap aja Pak Jokowi. Kenapa? Nyari sap. Nyari sap, nyari aman. Iya, itu aja. Terus menurut Pak Ajis, blundernya Pak Prabowo berdampak nggak di pemilihan besok? Ya, sangat besar. Sangat besar. Misalnya, besarnya? Apa dia meninggalkan ulama? Ya, salah satu contohnya ya kita lihat kenyataan sekarang ini Pak, pendukung-pendukungnya ini kan udah nggak ini lagi Pak, nggak antusias banget Pak. Terutama mayoritas Islam. Ya tadi katakan Islam atau tidak, tapi ya seperti itulah. Ya, Oh. 212 itu Pak. Iya. Yang begitu loyal terhadap beliau, Iya. tapi ternyata pandangannya selama ini salah. Iya. Ya kan, nah, yang begitu sampai memutuskan Prabowo supaya diharapkan dia supaya untuk memimpin negeri ini Pak. Iya, iya. Ya, ternyata dia melakukan kesalahan besar. Kesalahan besarnya dimasuk ke pemerintah ya? Ya, merapat Pak. Merapat ke pemerintah ya? Blunder besar itu ya? Wah, itu fatal itu. Fatal itu ya? Fatal, sangat fatal. Ditambah dia meninggalkan istimewa ulama ya. Dulu kan dia bilang istimewa ulama, keputusan ulama ya. Dibeli Pak Prabowo. Ya kan? Istimewa ulama ditinggalkan, terus kemudian Pak Ajis pernah dengar nggak dia mewakafkan dirinya apa ya? Pernah ya? Yang di rumahnya tuh. Blunder juga nggak itu? Yang dia mewakafkan dirinya untuk rakyat. Ternyata kenyataannya malah masuk ke rejim, ke pemerintahan. Itulah makanya Pak. Jadi selama ini rivalitas yang begitu mengkristal antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sekarang udah hilang Pak. Ya. Mengkristal artinya? Mengkristal apa nih? Itu Berbeda pendapat. tadinya yang begitu menggebu-gebu sampai mengatakan kata-kata yang memang nggak pantas dikeluarkan, akhirnya sekarang Mesra sekarang. sekarang mesra Pak. Mesra. Jadi secara tidak langsung ya kalau ditanya sama hati kecilnya Pak Prabowo ya paling aja kita dukungan Pak. Minta dukungan sama Pak Jokowi. Dan kelihatannya begitu ya Pak? Iya. Kalau lihat di media ya. Iya. Jadi artinya kalau Pak anggap nih Pak nih, kalau
Pak Prabowo terpilih, Ya. artinya melanjutkan Kalau estafet dari Pak Joko. ya itulah makanya Pak. Kalau namanya di pemerintahan kan begini Pak. Jadi ada istilah utang budi. Oh, kalau jawabnya awah pekewuh ya? Ya kalau orang Jawa begitulah Pak. Awah pekewuh ya? Ewo pekewo. Jadi ya serba salah. Dan Jadi ada besar kemungkinan Pak Prabowo merapat ke sekarang ini dekat mesra dengan Jokowi mempengaruhi agar efektif untuk capres 2024. Ada arah ke sana. kan saya dengar begini Pak. Saya dengar kemarin itu ada ya kabar-kabar rumor itu bahwa apa dia ingin diduetkan dengan Gibran kata Pak. Oh, yang ada undang-undang yang itu ya, yang mau di MK yang 35 tahun ya? Yang untuk wakil presiden boleh usia 35 tahun. Arahnya menurut Pak Ajis ke Gibran? Arahnya? Ya arahnya ke Gibran. Arahnya ke Gibran. Jadi dalam setengah tongkat estafet Pak Jokowi itu ya paling tidak adalah pengganjal itu Pak. Dengan apa adanya penempatan posisinya di Gibran di pemerintahan Prabowo saya ikut itu. Pak Ajis melihat dalam sisi mana nih? Kayaknya lebih apa? Ya Apa dari media sosial yang tengah ramai karena undang-undang capres boleh 35 tahun? kita aja mengatakan Feeling ya? Feeling Pak Ajis ya? Bukan main. Pak Ajis sebagai pedagang kaki lima dan rakyat akar rumput, analisanya begitu tajam. Pak Surya Paloh bang saya itu udah penuh kepura-puraan itu jujur aja Pak. Kenapa harus kita bongkar sendiri? Itu aja Pak. Tadi jadi pidato Pak Surya waktu acara siaga Saya itu 2 jempol. buat Pak Surya ya, 2 jempol Saya ya. jempol. Karena bangsa ini Seandainya saya bisa bertemu dengan Pak apa Surya Paloh. pidato Pak Surya gimana? Yang Bapak bilang? Bangsa ini udah penuh dengan kepura-puraan. Ikat omongan saya tuh Pak. Baiklah, itulah tadi obrolan pinggir jalan, obrolan di atas trotoar dengan rakyat akar rumput Pak Sis. Ya, beliau akrabnya dipanggil Pak Iis. Yang mereka menyimpulkan, yang pertama adalah yang paling menarik adalah terjadinya blunder untuk calon presiden Pak Prabowo. Yang tadi kita dengarkan sama-sama, kita bisa tafsirkan apa yang didapat analisa-analisa yang kuat dari Pak Sis mengenai sepak terjang Pak Prabowo. Yang terjadinya blunder Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan. Ini yang sangat diprihatinkan oleh Pak Sis. Nah, kemudian Pak Sis juga menyimak kembali untuk ketiga capres ini, Pak Sis belum bisa memprediksi. Artinya semua menurut Pak Sis masih sama. Cuma kalau Ganjar kuat di segi finansial, Nah, kemudian Prabowo ini karena ada hubungan kewuh timbal balik, hubungan baik. Nah, ini yang bisa menjadi kelanjutan daripada Pak Jokowi. Kemudian kalau Pak Anies, ya menurut Pak Sis hanya Tuhan lah nanti yang menentukan semuanya. Yang terbaik siapa? Ya kalau memang Tuhan mau nunjuk Pak Anies sebagai pemimpin negara, kenapa tidak? Kan gitu. Ya itu saja obrolan Opa dari Pak Sis sebagai rakyat akar rumput. Beliau sehari-hari berjualan di Terminal Pulau Gadung di Jiklingko Sepotan sana, dan beliau pesan beliau pengen ketemu Pak Surya Paloh katanya, karena dengan pidatonya kemarin beliau sangat salut dengan bahwa negara ini, bangsa ini penuh dengan kepura-puraan. Jadi Opa ingat dengan puisinya Adi M. Masardi, Negeri Para Berdebah. Nah ini ternyata pikiran yang ada di otaknya Pak Sis itu nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Surya Paloh. Mereka menjiwai banget dengan bangsa ini penuh dengan kepura-puraan. Makanya Pak Is katanya pengen ketemu dengan Surya Paloh. Sekalipun beliau rakyat biasa, barangkali ada kata-kata atau gagasan yang secuil bisa bermanfaat buat perjuangan perubahan perbaikan. Itu saja obrolan pinggir jalan di atas trotoar dengan Pak Sis. Beliau adalah pedagang rokok dan pedagang minuman mineral di Pulau Gadung, Jiklingko. Semoga bermanfaat obrolan Opa dengan Pak Is. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika.